Indonesia merupakan negara hukum yang berketuhanan. Tidak hanya memiliki beragam suku dan ras, Indonesia juga memiliki beragam agama dan keyakinan. Hampir semua masyarakat di Indonesia adalah umat beragama, mulai dari kalangan tua hingga muda. Sebagai generasi penerus bangsa, pemikiran kaum muda tentunya sangat berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Jadi, bagaimana sebenarnya pandangan generasi Z mengenai agama dan kepercayaan? Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Nama, Oh, pekerjaan, agamanya apa? nama Lawrence Mario Wirawan, bisa dipanggil Mario. Pekerjaan masih mahasiswa agama Kristen Protestan. Perkenalkan, nama aku Muki Retno, aku dari program studi jurnalistik mahasiswa UMN juga. Dan pekerjaan aku saat ini selain mahasiswa, aku juga kerja di student service one. Kalau agama yang sekarang dianut semoga sampai akhir hayat, ya Muslim. Aku Caroline Natasha, aku bisa dipanggil Olin. Aku sekarang sibuknya jadi mahasiswa sih untungnya. Dan aku seorang Katolik, dari kecil dididik jadi orang Katolik sejak kelas 4 SD sih. Bagaimana sih pandanganmu mengenai Tuhan dan agama? Kalau secara umum ya, kalau dari gue pribadi, ya itu tentang lo percaya ada satu hal yang lo jadiin pedoman hidup gitu. Gak mungkin kan kita nggak punya satu pegangan hidup. Lo gak mungkin ketergantungan dengan barang yang dijadikan itu pedoman lo, nggak mungkin gitu kan. Nah makanya itu ada Tuhan gitu. Gue nggak bisa mengatakan Tuhan itu sosok, mengatakan Tuhan itu benda atau lain sebagainya gitu. Tapi kalau in general, ya itu sebagai salah satu kita untuk Kalau sistematikanya ya, agama itu sebenarnya apa sih? Agama itu cuman hasil dari buatan manusia aja. Jadi agama itu bukan sesuatu yang kita dibuat ada manusia nih di bumi, tahu-tahu ada agama. Enggak. Manusia yang membuat agama. Itu pandangan mengenai agama ya. Pandangan mengenai Tuhan mungkin adalah suatu sosok yang entah siapa, entah segede apa, kekuatannya apa, yang penting itu jadi kayak pegangan kita. Kalau itu kan secara umumnya ya. Nah, sekarang kalau secara pribadi, arti Tuhan dan arti agama buat dirimu sendiri apa? Tuhan bagi aku adalah sosok pemimpin di dalam hidup aku. So, kalau untuk agama, sebuah gambaran, patokan agar aku nggak ngelakuin hal-hal yang buruk. Jadi aturan lah dalam hidup aku. Kalau dari diriku pribadi, arti Tuhan itu ya, itu yang mengatur segala sesuatunya dalam hidup manusia, dalam hidup aku gitu. Tanpanya gitu, aku nggak mungkin akan menjadi seperti ini gitu. Karena setiap manusia, itu tuh kita menginginkan sesuatu hal. Kita tuh pandai banget namanya berencana, pandai banget namanya berharap. Tapi kan dibalik itu bukan kuasa tangan kita sebagai manusia, yaitu tangannya Tuhan. Ketika kamu sebaik-baiknya manusia berharap kepada orang lain, kepada sesuatu hal di layar Tuhan, semuanya niscaya sia-sia. Makanya itu kita harus percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan itu tempat buat cerita, tempat buat ngadu. Kayak kalau misalnya kita ada apa-apa tuh ya berdoa gitu kan. Karena emang maksudnya udah kebiasaan juga dan aku juga maksudnya kayak bener-bener cukup religius ya. Dan kayak percaya gitu kayak yakinin pasti dikabulin. Dan puji Tuhannya dari semua doa-doaku tuh rata-rata tuh terwujud gitu. Jadi kayak belajar dari doa juga. Jadi kayak tempat ngadu, tempat cerita dan itu tadi minta sesuatu ya ke ini gitu melalui Tuhan gitu nggak berdoa itu tadi. Dan kalau agama buat aku sih kayak itu cara aku untuk kayak percaya gitu, dan semua agama itu aku percaya pasti ngajarin hal-hal yang baik gitu, nggak mungkin ada yang ngajarin yang jahat-jahat. Jadi salah satu sistemnya lah buat patokan aku lah supaya nggak sesat gitu itu sih. Menurut kamu sendiri, keberadaan agama di kehidupan sosial Indonesia sekarang, masyarakat Indonesia sekarang itu lebih mendatangkan hal positif atau negatif? Ini positif negatif sih jadi jatuhnya. Kalau ke arah positifnya sih, ya Indonesia tuh jadi kelihatan diverse-nya gitu. Kelihatan maksudnya kayak ada beda-bedanya. Oh, ini agamanya Konghucu, oh ini agamanya Buddha, oh ini agamanya Islam. Oh ini agamanya Katolik, Kristen. Kristen juga kan alirannya banyak gitu-gitu. Kalau dari positifnya sih itu, jadi kita lebih bisa belajar untuk mentoleransi dan menghargai perbedaan itu. Sementara kalau mungkin negatifnya ya timbul prejudis gitu. Jadi kayak, gue ngerasa kayak, agama gue kayaknya lebih baik ya daripada ini gitu. Kalau dari gue pribadi sih gitu ya. Agama dalam kehidupan sosial bisa dua-duanya. Tapi sekarang kalau aku bilang lebih ke negatif. Betul agama bisa menyatukan orang, tapi agama juga menjadi pemisah.
karena agama itu mengkategorikan orang ke dalam satu kategori, jadi membuat orang-orang tuh merasa kayak ya udah aku stay di sini aja, nggak usah ke luar-luar. Karena kalau manusia terlalu nyaman di situasi itu, jadinya mereka akan either menganggap dia yang paling bagus dan menjatuhkan orang lain, atau menganggap hanya dia yang ada di dunia ini. Kalau misalkan ini kita di Indonesia aja, pas agama-agama minoritas itu selalu kayak dipersulit. Ambil contoh aja dari agama Kristen atau Katolik yang mereka mau mendirikan gereja aja selalu dipersulit. Kenapa? Karena nggak punya kuasa itu dulu dari awal. Nah itu kenapa? Karena dipecah oleh agama. Benar-benar sensitif banget ya ketika kita mengatakan agama. Bahkan selebritis aja gitu. Banyak banget yang nggak mau speak up kalau gue nganut agama ini, nganut agama itu. Karena itu sesensitif itu untuk membicarakan namanya agama. Kalau di Indonesia sendiri, banyak banget bahkan kekerasan-kekerasan yang berkedok belatar belakang tuh karena persepsinya salah tentang agama satu sama lain. Karena persepsi orang beda-beda, pola pikir orang-orang yang belum tentu bisa kita satu katakan. Gak bisa semua orang dijadikan open-minded gitu kan. Sebagai seorang yang beragama, bagaimana kamu menyikapi agama lain yang mungkin pandangannya terkadang bisa jauh berbeda sama kamu? Kalau aku pribadi sih, kayak ya udah you do you, asalkan kamu nggak mengganggu apa yang aku lakukan dan kamu nggak menjelek-jelekan agamaku. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang menyinggung secara sensitif gitu, bagaimana responmu? Mungkin harus kita lihat dari konteksnya dulu ya. Kalau mereka menyinggung, jangan kita balas dengan singgungan, tapi kita pahami dulu dia kenapa ngomong ini, terus ya udah gitu. Kita diemin aja, jangan ditanggapin. Berbicara tentang pluralisme tidak hanya mengenai umat beragama saja, tetapi juga kepercayaan-kepercayaan lain yang masih terselubung di Indonesia, misalnya ateisme dan agnostisisme. Keberadaan orang-orang ateis dan agnostik di negara ini sebenarnya lebih banyak dari yang kita kira. Hanya saja, sebagian besar dari mereka tidak mengekspos kepercayaannya secara terang-terangan. Alice dan Van merupakan contoh dari orang-orang dengan kepercayaan ateis dan agnostik. Gimana sih ceritanya kamu bisa jadi seorang ateis? Sebenarnya dari kecil itu tuh kan agama itu kalau di keluarga aku kan sebuah keturunan. Kalau ke gereja tuh emang udah dari kecil dibawa gitu. Pasalnya kalau orang tua ke gereja kan nggak mungkin aku di rumah, jadi aku juga ikut ke gereja gitu. Dan aku mulai sadar karena jadi dulu tuh ada sekolah minggu kan waktu aku kecil kan. Dan berdoa itu tuh dijadikan sebuah hukuman gitu. Aku tadinya nggak sadar kalau hal itu tuh sebenarnya di pandangan aku buruk gitu kan. Aku mulai sadarnya waktu aku mau SMP gitu, aku kayak habis merenung, aku mikir wah ini mah nggak benar juga gitu loh. Jadi mulai mungkin akar persoalannya dari situ ya, dari treatment sekolah minggu kita, treatment gereja ke kita, dan paksaan-paksaan dari gereja dan orang tua sih. Aku kalau ngeliat agama tuh lebih kayak sesuatu yang buat penenang lah istilahnya gitu ya. Sama buat refleksi diri juga lah, intinya kayak gitu. Jadi aku masih ke gereja iya, tapi nggak bergabung sama komunitas agamanya dengan dalam gitu. Komunitas Katolik nggak terlalu bergabung secara dalam. Juga untuk kayak kepercayaan Katolik, ya palingan yang moral yang baik-baik aja lah gitu. Tapi kayak ada beberapa hal di kepercayaan Katolik sama Kristen sendiri yang aku sebenarnya tuh nggak 100% dukung lah gitu. Terus gara-gara itu juga aku kepikiran kayaknya sih aku lebih ngarah ke agnoteisme lah kalau kayak gini kan ya. Karena aku nggak terlalu di agamanya, nggak terlalu percaya kepada agamanya, walau aku yakin ada Tuhan, tapi kita kan nggak bisa jelasin Tuhan itu bakal ada atau enggak sebenarnya. Kira-kira gitu. Pertanyaan selanjutnya bukan tentang agama, tapi masih menyangkut kepercayaan. Aku penasaran pendapatmu mengenai ateisme dan agnostisisme. Seseorang yang ateis itu nggak salah, itu pilihan mereka masing-masing. Ya udah, kalau memang pilihannya mereka dengan kepercayaan yang disebutkan Valerie barusan dua itu, yaitu sudah punyanya mereka. Mereka juga tetap menerapkan Pancasila kita punya, kehidupannya sehari-hari, mereka juga tetap menghargai orang-orang yang beragama lainnya, gitu, kepercayaan lainnya. Itu nggak salah sih menurut aku, itu pilihannya aja. Oh, hidup mereka juga bisa dikatakan ya berjalan sesuai dengan pilihannya masing-masing. Gitu sih kalau dari aku. Menurutku itu juga sebuah kepercayaan dan kita harus treat them as who they are.
bukan treat them as what they believe in. Jadi kita harus memperlakukan mereka sebagai manusia. Ketika mereka melakukan baik, ya kita harus label mereka as orang yang baik. Ketika mereka melakukan kejahatan, kita nggak boleh lihat kepercayaan mereka. Kita harus melihat orang ini melakukan kejahatan, bukan agama mereka. Jadi itu juga sebuah kepercayaan yang harus kita mulai normalisasi, terima, dan harus kita respect juga. Kalau di lingkungan sini sih lebih ke merasa nggak strike aja gitu sih. Misalnya secara keseluruhan aku biasa aja, menurut aku biasa aja. Tapi ada kalanya di mana kayak lagi ngomong agama, terus ada yang celutuk lebih parah kalau ateis sih gitu. Itu sih rada, waduh, kayak semacam gimana nih gitu kan. Rada yang nggak enak kalau misalnya ada celutukan kayak gitu, atau nggak orang yang bilang ateis nanti perginya ke neraka gitu. Itu menurut aku nggak setuju banget sama perkataan-perkataan kayak gitu. Dulu pernah ada pengalaman sama anak tetangga lah. Aku nggak bakal bilang agamanya apa, tapi dia pernah bilang kalau misalnya ini waktu pas aku masih agak kecilan, dia pernah bilang waktu pas itu kalau misalnya kamu nggak masuk ke agamaku, nanti kamu masuk neraka loh. Waktu pas itu dia pernah bilang gitu. Ini anak itu kan aku masih kecil, sempet kayak ya tau lah ya anak kecil. Waktu itu pokoknya shock lah gitu. Aku kan bukan orang jahat gitu, kenapa masuk neraka? Waktu pas itu pas kepikiran, pas masih kecil kayak gitu. Gimana sih harapanmu gitu, kalau misalnya melihat orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu, gimana harapanmu untuk mereka gitu? Harapanku, tolong kayak lebih open-minded. Open-minded tuh bukan berarti mesti nerima pandanganku ya gitu. Bukan berarti kamu juga mesti jadi agnostik atau ateis, enggak. Maksudnya open-minded itu cuma kayak ngerti lah gitu. Kalau misalnya aku tuh punya pandangan yang beda, asalkan misalnya aku tuh nggak kayak merugikan kamu atau orang-orang lain, buat apa kamu ikut campur gitu lah istilahnya. Banyak ya harapan aku sebenarnya untuk bangsa ini. Aku harap mereka orang-orang di Indonesia ya khususnya semakin progresif gitu, semakin open-minded. Mulai sadar kalau misalnya tidak beragama itu bukan berarti buruk ya, bukan berarti jahat gitu. Keberagaman dapat menimbulkan persatuan maupun perpecahan. Maka dari itu, keberagaman perlu dilengkapi dengan adanya pluralisme, yang merupakan hal esensial dalam kehidupan bermasyarakat untuk mendatangkan keadilan dan kedamaian. Open-mindedness atau keterbukaan pikiran bukan berarti setuju atau mendukung, melainkan kemampuan untuk berkompromi satu dengan yang lain. Hak asasi manusia masih berlaku, oleh karena itu, kita sebagai sesama manusia hendaknya memanusiakan manusia.